Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar tematik dengan saya Ustadzah Novi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan dan semangat ya. Baik, sebelumnya kita baca doa dulu ya. Al-Fatihah. Amin. Oke, sekarang perhatikan dulu ya videonya. Bahasa dalam iklan elektronik. Coba kalian perhatikan contoh iklan di samping. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari iklan tersebut? Ya, benar sekali. Kita bisa menyimpulkan dari segi bahasanya. Nah, dari segi bahasanya ini ada beberapa ciri dari iklan. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan itu harus menarik, tepat, logis, dan sopan. Yang kedua, memiliki sugesti bagi halayak. Yang ketiga, menonjolkan informasi yang dipentingkan. Lalu, yang keempat, yaitu menunjukkan sasaran. Baik, itu adalah beberapa ciri penggunaan bahasa dalam sebuah iklan elektronik. Oke, sekarang kita akan membahas tentang usaha ekonomi masyarakat yang dikelola sendiri dan kelompok. Yang pertama, kita akan membahas usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, usahanya itu apa saja? Yaitu usaha pertanian, usaha kecil, usaha perdagangan, dan juga usaha jasa. Usaha pertanian yaitu seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertaniannya secara perseorangan dengan modal terbatas. Nah, meskipun demikian, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran, namun hanya beberapa orang yang bisa melakukannya. Lalu, industri kecil. Nah, berupa industri rumah tangga yang dikelola secara perseorangan, yang contohnya seperti usaha kerajinan atau mebel meja, kursi, dan lemari. Ada juga industri keramik, kerajinan anyaman, dan juga tembikar. Sekarang usaha perdagangan, yaitu usaha yang dikelola secara perseorangan juga, yang biasanya dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya ada toko kelontong Ibu Udin, warung, penjajah keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak pasar, dan juga pedagang hasil bumi. Usaha terakhir yang dikelola secara perorangan yaitu usaha jasa. Nah, usaha ini adalah usaha yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha salon, usaha laundry, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan juga tukang pijat. Ini adalah contoh dari usaha jasa. Sekarang, Ustadzah akan menjelaskan usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Nah, macam-macamnya itu ada firma, CV atau komanditer Vennootschap, atau juga istilahnya persekutuan komanditer, lalu PT atau perseroan terbatas, BUMN atau badan usaha milik negara, dan juga yang terakhir yaitu perusahaan daerah. Yang pertama, firma. Nah, usaha ini adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan sekurang-kurangnya itu ada 2 sekutu atau 2 orang yang saling kenal dan juga bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Nah, usaha ini didirikan sekurang-kurangnya itu 2 orang yang menyetorkan modal, jadi sama-sama memberikan modal.
Lalu, usaha CV ini dapat dikembangkan dari firma dan dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Lalu ada perseroan terbatas atau PT. Nah, usaha ini adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Nah, setiap saham ini memiliki nilai nominal tertentu dan juga pemilik saham ini memperoleh keuntungan berupa dividen. Maksud dari dividen ini adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Jadi, misalkan ada pemegang saham A itu memiliki saham sekitar 20%, jadinya dia akan mendapatkan laba dari perusahaan tersebut sebesar 20% juga. Lalu ada badan usaha milik negara atau singkatannya BUMN. Nah, ini adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya itu dimiliki oleh negara. Dan BUMN ini juga bergerak di bidang usaha bersifat strategis atau vital. Baik, sekarang kita akan membahas usaha ekonomi koperasi di Indonesia. Nah, tahukah kalian siapa pendiri pertama kali dari koperasi di Indonesia? Ya, beliau adalah Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bapak Proklamator Indonesia. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Juga, landasan kegiatannya ini berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan rakyat dan asas yang digunakan itu adalah asas kekeluargaan. Oke, sekarang siapkan buku tulis kalian masing-masing, baca dengan teliti terlebih dahulu, lalu jawab sesuai dengan apa yang kalian pahami dari materi tadi. Jangan lupa setelah dijawab, foto jawaban kalian dan kirimkan pada pengajar masing-masing. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga apa yang sudah Ustazah jelaskan tadi semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.